Selamat pagi, Sampurasun. Hari ini, Rabu tanggal 27 April 2022, Tim Ahli Cagar Budaya TACB Kota Cimahi akan menggelar rapat pleno penetapan rekomendasi penetapan dua objek cagar budaya, yaitu Stasiun Kereta Api Cimahi dan Gedung Sudirman. Dua cagar budaya ini akan ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya berperingkat kota. Baik, sebelum dimulai, saya akan membuka terlebih dahulu rapat pleno ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rapat pleno dibuka, dihadiri oleh 2 orang anggota dan 1 orang ketua. Ada Kang Iwan Hermawan dan Teh Hasna. Hasil kajian sudah dilakukan selama 2 minggu terakhir. Hari ini kita akan membacakan hasil kajian 2 cagar budaya ini, yang akan kita mulai dari Stasiun Kereta Api. Stasiun Kereta Api Cimahi merupakan satu titik penting di jalur Jakarta Bogor-Bandung pada masa Hindia Belanda. Awalnya ditujukan untuk sarana mengangkut hasil bumi dari wilayah sekitar Cimahi seperti kopi, teh, kentang, dan sayuran lainnya. Namun saat pemerintah Hindia Belanda berencana membuat sebuah kota militer atau garnison di Priangan, maka stasiun atau halte saat menjadi salah satu penentu terpilihnya Cimahi sebagai garnison militer. Posisinya yang berada di simpang 3 jalur kereta api maupun jalan raya, yaitu Bogor-Bandung dan Cikampek, terlarang memudahkan mobilitas pasukan Belanda. Tempat stasiun kereta api Cimahi yang berada di daerah selatan juga menjadi titik tolak penentuan lokasi garnison atau instalasi-instalasi militer, khususnya rumah sakit militer. Posisi stasiun kereta api yang berseberangan dengan rumah sakit militer memudahkan untuk membuat tentara yang terluka atau sakit tidak dapat tangan ke rumah sakit. Selain itu, pasukan yang baru pulang dari pertempuran juga tidak memerlukan waktu lama atau cukup berjalan kaki untuk mencapai markas. Hingga kini, stasiun kereta api Cimahi telah mempertahankan fungsinya sebagai titik tolak moda transportasi berbasis rel di jalur Jakarta-Bandung, Yogyakarta-Surabaya. Stasiun kereta api Cimahi termasuk stasiun yang masih mempertahankan bentuk asli bangunan saat diresmikan pada 1905. Papan kayu geriok dengan ornamen seperti tombak masih menghiasi bagian atap bangunan stasiun. Juga papan kayu geriok masih terpasang di dinding bagian barat, yang diperkirakan dulu merupakan batas ruang tunggu penumpang. Karakteristik bangunan stasiun Cimahi ini terletak pada ornamen jendelanya dan penggunaan kanopi atau cantilever yang merespon iklim tropis. Estetika keberadaan kanopi di kawasan ini agak menutupi bagian atau tampilan asli bagian depan stasiun. Sementara jendela kayu, pintu gerbang besi masih dipertahankan dengan kondisi yang baik, yang tiap penyangga bangunan peron masih asli. Perubahan terjadi pada lantai stasiun, sebagian besar lantai sudah berubah. Sementara bangunan bekas bidang yang terbesar di sebelah timur bangunan utama stasiun masih kokoh berdiri, fungsinya sebelah lain di tempat istirahat karyawan. Jalan kereta api yang dibangun merupakan sarana yang strategis untuk mengangkut pasukan apabila terjadi serangan musuh. Serangan musuh kemungkinan besar akan datang di pelabuhan. Hubungan langsung antara pantai dan pedalaman akan memberikan gerak yang cepat terhadap pasukan apabila terjadi serangan musuh. Pembangunan rel kereta api dari Bogor dilanjutkan hingga ke Bandung melalui Sukabumi Cianjur dimulai pada tahun 1898. Atau rel kereta api Cianjur Bandung ini secara resmi diperesmikan pada 17 Mei 1844. Karena jalur ini melewati daerah Cimahi, otomatis dibangun pula sebuah halte di Cimahi. Lembar pengesahan naskah kajian rekomendasi bangunan cagar budaya stasiun kereta api disahkan pada tanggal 27 April 2022 bertempat di ruang rapat Dinas Kebudayaan Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Pemerintah Kota Cimahi. Ketua TACB Kota Cimahi, anggota Iwan Hermawan dan Hasna Farida.
Gedung Sudirman dulu disebut Society for Officers'an merupakan bangunan kolonial yang ikonik di kota Cimahi. Society for Officers'an yang sekarang lebih dikenal sebagai The Historis memiliki kekhasan karena bangunan ini tampak megah dan berbeda dari bangunan sekitarnya. Selain itu, bangunan ini terletak di pertigaan sehingga kemegahan bangunan ini dapat dilihat dari tiga sisi jalan yang berbeda. Secara umum, bangunan Gedung Sudirman ini menggunakan desain fasad dengan gaya arsitektur neoklasik yang dapat dilihat dari ciri-ciri dominan yang ada, yaitu desain yang simetris penuh dan penggunaan pilar-pilar. Luas atau ukuran, luas lahan 3.700 meter persegi, luas bangunan 810 meter persegi. Periode atau masa kolonial. Kondisi saat ini, secara umum bangunan Gedung Sudirman ini terawat dan terpelihara, namun di sejumlah bagian terdapat bagian yang mengalami kerusakan, seperti eternit yang bolong, cat yang kusam, kusen pintu yang mulai keropos. Selain itu, bagian bunker, ruang bawah tanah juga kerap kebanjiran apabila turun hujan deras, sehingga genangan air harus disedot. Lantai marmer masih ada di beberapa ruangan. Selain itu, tegel bermotif cucikan juga ada di bagian belakang gedung. Gedung ini diperkirakan dibangun setelah pembangunan rumah sakit militer dan penjara militer selesai. Berdasarkan penulisan di arsip koran, Batavia Koran tanggal 13 Mei 1902 memberitakan peresmian Society for Officers'an. Keterangan Bordeaux pada tanggal yang sama juga memberitakan tentang peresmian gedung ini yang dilakukan pada hari Sabtu. Karena tanggal 13 Mei adalah hari Selasa, maka hari Sabtu adalah tanggal 10 Mei 1902. Dengan begitu bisa diketahui bahwa peresmian gedung Society for Officers'an ini ada pada tanggal 10 Mei 1902. Bangunan Gedung Sudirman memiliki kekhasan mulai dari ciri bangunan yang berbeda dengan sekitar. Ciri khas dari bangunan ini adalah adanya 4 buah pilar yang menopang bangunan sehingga nampak megah. Gaya bangunan ini mirip dengan gaya bangunan pada bangunan Eropa yang kebanyakan berlanggam neoklasik. Gaya arsitektur neoklasik berkembang pada 1800 hingga 1902 yang memiliki karakteristik denah yang simetris dan terdiri dari satu lantai, memiliki pilar penjulang dengan gaya Yunani, tembok yang tebal, berlantai marmer, beranda dan depan dan belakang sangat luas serta beratap perisai. Lebar pengesahan naskah kajian rekomendasi bangunan cagar budaya Gedung Sudirman disahkan pada tanggal 7 April 2022 bertempat di ruang rapat Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda Olahraga Pemerintah Kota Cimahi. Ketua KCBW Kota Cimahi Muhammad Baru SS, anggota Iwan Hermawan SH, anggota Hasnanul Fada SH. Kawan di hari ngambah sabda ning sajarah seueuh Prabu Siliwangi cakra buana katelah.
ganu tangtu nilar kraton Tatar Galuh lunta ngalalana ngandrek ngababakan sisi Jalari Cirebon